Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 9 saham fundamental yang menarik untuk dipantau, di mana harga sahamnya sudah mulai diakumulasi dan beberapa juga berada di level support. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Saham pertama yang akan kita analisa adalah ITMG, di mana ITMG harga sahamnya di minggu lalu itu mengalami penguatan kembali setelah sebelumnya melanjutkan fase bearish dari harga 23.500-an turun sampai di 21.100. So, jika diperhatikan minggu lalu itu perjalanan ITMG kita lihat mulai bounce back. Semoga ini benar-benar tanda reversal ya, karena jika sudah naik di atas 22.000 artinya ada peluang untuk teman-teman buy on breakout di support sebelumnya yaitu di sekitar 22.000. Jadi untuk ITMG sendiri kita lihat akumulasinya mulai terlihat terutama dari NI, DR, IEP dan juga BK. Langsung saja guys kita coba cek untuk money flow dari asingnya. Untuk ITMG, teman-teman perhatikan memang masih cenderung net sell untuk di bulan Desember ini, tapi di minggu lalu sempat terjadi akumulasi. Nah, ini kan akumulasinya baru mulai terlihat ketika harga ITMG perlahan-lahan mulai mengalami bounce back dan merangkak kembali. Tanggal 19 sempat ada kenaikan 1,17% dengan net buy 3 miliar, lalu di tanggal 23 juga kenaikan 1,5% dibarengi dengan adanya net buy 2,7 miliar. Yang artinya mulai ada tanda-tanda akumulasi kembali di ITMG meskipun secara jangka panjang kita lihat ya dari timeline yang lebih panjang lagi memang ITMG ini masih berada di fase bearish ya atau bear market. Nah, tapi untuk ITMG kalaupun memang melanjutkan fase bearish berarti di pembukaan hari Senin ya. Sorry ini masih di akhir Desember guys, jadi nanti tanggal 29 kita open market lagi, 29.30 lalu kita libur lagi ya. Nanti buka lagi di awal Januari. Nah, kalau misalkan di pembukaan market nanti hari Senin ITMG-nya malah turun, bahkan dengan buangan yang masif, maka itu masih ada potensi untuk bisa lanjut bearish. Tapi sejauh ini kita melihat kenaikan di minggu lalu itu sudah lumayan cukup menarik. Jadi penentuannya kita lihat nanti di hari Senin ya. Kalau hari Senin bisa breakout naik di atas 22.000 maksud saya dan bahkan breakout kembali di atas moving average 22.300 di atas 22.400 maka ITMG ini berpotensi bullish reversal. Jadi ini cukup bagus ya untuk kita pantau dan kita tunggu guys reversalnya. Tapi memang harus membutuhkan konfirmasi uptrend terlebih dahulu sebelum kita entry. Jadi kesimpulannya kalau dilihat dari sisi price action memang butuh konfirmasi dan lebih baik kita tunggu saja breakout-nya. Jadi nanti buy on breakout untuk ITMG bisa dilakukan. Kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal. Kita lanjut SMSM, ini juga masih berada di zona supportnya guys. Bahkan kita sempat melihat minggu lalu itu cenderung sudah mulai rutin diakumulasi. Dan di tanggal 24 Desember penutupan sebelum Natal itu naik 0,5%, tapi memang masih cukup sideways. Tapi yang menarik adalah ketika dia turun dari area high-nya di 1950 sampai di 1670 mulai ada tanda-tanda pembalikan arah dan sideways di level support ini cukup menarik ya, tinggal kita lihat saja akumulasinya seperti apa. Oh ternyata di penutupan market lalu akumulasinya mulai bagus nih terutama dari BB, ZP, KK. Lanjut kita cek untuk periodik akumulasinya seperti apa? Apakah sudah mulai bagus atau tidak? Teman-teman lihat, setidaknya di 2 minggu perdagangan terakhir, akumulasi asing untuk SMSM ini mulai rutin ya, mulai rutin diakumulasi. Meskipun di tanggal 16 dan 18 sempat ada net sell, tapi kita lihat akumulasinya mulai menarik nih, terutama di minggu lalu. Terakhir penutupan tanggal 24 itu net buy 1,7 miliar dari investor asing. Sehingga saham SMSM ini menjadi salah satu saham yang bisa di-watch untuk di minggu depan dan jika dilihat, teman-teman bisa buy on breakout di sekitar 1750 dan 1760-an. Nah, di sini kan breakout dari resist terdekat. Tapi kalau misal teman-teman mau menunggu konfirmasi sampai breakout di MA50 sekitar 1780, 1790 juga tidak masalah.
Karena terkadang, banyak juga teman-teman investor ataupun trader yang masuk itu dia menunggu konfirmasi uptrend-nya terlebih dahulu, jadi tidak mau untuk buy on weakness. It's okay, setiap orang punya cara entry berbeda-beda gitu ya, tapi yang kita lakukan ya justru kita melihat tanda-tanda reversalnya agar bisa menjadi peluang cuan juga. Lanjut ke Cepin. Cepin juga, mulai sideways nih di zona support sekitar 4.500-an ya. Untuk closing kemarin di 4590 dengan kenaikan 1,3%, yang jelas perlu dilihat adalah akumulasinya. Kalau misalkan sideways dibarengi dengan akumulasi dan teman-teman bisa buy on weakness, ya silahkan. Tapi kalau misalkan, teman-teman sudah pakem menunggu breakout juga tidak masalah. Untuk Cepin akumulasinya bagus, ada ABK, AKLG, dan juga ZP sebagai top buyer. Asing cenderung akumulasi untuk di saham Cepin. Jadi kita lihat untuk Cepin mulai ada akumulasi kembali setidaknya untuk 2 minggu perdagangan terakhir, guys. Dari tanggal 15 ya, tanggal 15 sampai 24 Desember ini sudah mulai cenderung akumulasi, tapi harga sahamnya justru berada di level support. Nah, justru ini yang menurut saya lebih menarik, guys. Di mana harga sahamnya belum dinaikkan, tapi yang akumulasinya jelas sudah terlihat. Nah, kalau di saham-saham gorengan, biasanya para trader itu fokus juga terhadap, volume transaksi, tapi kalau dana asing kan biasanya besar. Jadi mereka biasanya lebih bersabar untuk akumulasi. Kalau misalkan sahamnya memang akan dinaikkan, biasanya mereka akumulasi itu dalam range waktu yang lumayan lama lah, bisa seminggu, 2 minggu, bahkan ada yang bisa mencapai 1 bulan baru dinaikkan. Jadi untuk Cepin sendiri kita lihat ya, bahkan di tanggal 18 ini mulai ada akumulasi atau net buy yang cukup besar, itu 14,2 miliar, sehingga net sell di tanggal 22 dan 23 terlihat sangat kecil jika dibandingkan dengan akumulasi yang terjadi dari sisi asing. Next kita lanjut ke saham Tepia. Untuk saham Tepia ini memang, saham yang cukup risky, tidak ada jaminan, akan dibawa naik gitu ya, bahkan mungkin bisa dibawa turun. Tapi dari sisi price action ini menurut saya sudah mulai oke, di mana harga sahamnya kembali sideways di support di 7 ribuan dan akumulasinya mulai terlihat kembali. Nah, sebenarnya untuk Tepia untuk swing jangka pendek juga bisa, guys, karena sebelumnya pun sempat sideways di zona support seperti ini. Ketika akumulasinya mulai rutin terlihat dan asing menaikkan harga saham, maka sempat juga naik ke area high di 7.800-an. Jadi untuk saham Tepia ya untuk swing jangka pendek kalau misalkan memang tidak ada ini ya, tidak ada, hal-hal lain ya, guys, ya. Nah, maka teman-teman bisa incar profit sekitar 12%. Ya, kalau misal kenaikan seperti ini teman-teman cuan, 10% pun itu sudah sangat baik ya. Yang penting teman-teman bisa, memberanikan diri untuk, buy on support. Karena memang kalau sudah dibawa naik biasanya akan ada normal correction seperti yang sebelumnya terjadi. Jadi kita cek akumulasinya ternyata dari BB dan juga ZP, retailnya cenderung jualan ketika asingnya masuk ya. It's okay guys, kemungkinan, banyak juga, investor retail yang sudah bosan mungkin ya melihat price action-nya Tepia. Wah, ini saya udah beli nih seminggu lalu tapi belum dibawa naik gitu, belum dinaikkan. Nah, biasanya mereka bosan. Dan biasanya juga para investor retail itu mereka lebih FOMO terhadap saham-saham yang sedang hype. Jadi saham yang membosankan itu mereka buang gitu. Biasanya seperti itu. Mereka buang, mereka buang saham A, mereka pindah ke saham B yang lagi hype, yang lagi naik tinggi. Biasanya seperti itu, guys. Jadi bisa dimanfaatkan sebenarnya. Kalau kita sudah tahu nih asingnya akumulasi, ya tinggal buy and hold saja. Gitu guys ya. So untuk saham Tepia, kita lihat akumulasinya mulai oke, terutama di 2 minggu terakhir, mulai tanggal 15 Desember, cenderung akumulasi dengan nominal yang mulai besar. Karena di, bawah atau sebelum tanggal 15, di sini jelas sekali distribusi. Ya jelas sekali ketika turun itu jelas sekali distribusi dari asing. Tapi ketika asingnya kembali kumpulin barang, otomatis kan ada peluang cuan lagi nih di saham Tepia. Karena dari sisi stokastik pun memang sudah oversold atau jenuh jual. Kita lanjut, ternyata ada saham perbankan yang masuk di screening kita guys ya. Ternyata BTPS juga menarik nih.
Mulai sideways kembali setelah penurunan yang terjadi kemarin dari 1.300-an turun sampai di 1.100 dan terakhir hari sorry guys, tanggal 24 itu hari apa ya? Hari Rabu ya kalau nggak salah. Hari Rabu itu ada kenaikan 5% dan kenaikannya ternyata ada akumulasi terutama dari YU, CC, IF, dan BS. Kita lihat juga ada BQ, TP, DRLS yang juga melakukan akumulasi. So, kita cek untuk BTPS. Untuk BTPS sendiri jika dilihat, 2 minggu, 3 minggu terakhir, akumulasinya sudah mulai oke. Meskipun kemarin ada kenaikan, tapi ternyata kemarin sempat net sell 700 jutaan saja. Tapi jika dilihat akumulasinya berkisar 1 sampai 8 miliar. Ini lumayan bagus sebenarnya untuk di perdagangan 3 minggu terakhir. Jadi untuk BTPS sebenarnya sudah mulai menarik untuk di-watch karena ada potensi untuk bisa kembali naik ya, bounce back lagi. Dan, karena kemarin sempat bagi dividen guys sepertinya, jadi harga sahamnya turun ya, tapi sepertinya, dividen trap-nya tipis gitu ya. Jadi untuk BTPS kita akan masukkan ke dalam watchlist untuk di minggu depan, karena kita lihat dari sisi akumulasi dan, price action ada peluang untuk bisa kembali reversal. Selanjutnya ada saham Medco, guys. Untuk saham Medco Energi International Tbk, ini juga perlahan-lahan mulai kembali ya berada di atas moving average-nya, yang artinya sudah mulai kembali uptrend. Dan terakhir ada kenaikan 0,3% di Rp1.310 per saham, akumulasinya juga masih oke. Ada CCDRYU yang kita lihat melakukan pembelian dan mayoritas retail malah jualan. Dan itu cukup menarik sebenarnya ketika retail banyak yang menjual atau membuang barang. Teman-teman perhatikan, di 2 minggu perdagangan terakhir kalau misal dilihat ya, memang beberapa kali terjadi net sell, tapi ada waktu-waktu di mana ternyata asingnya malah akumulasi. Tapi jika dilihat guys, bahkan dari November, sorry dari awal Desember ya, dari awal Desember ini masih cenderung akumulasi. Jika kita tarik ya, tarik lebih jauh, ini dari awal Desembernya masih cenderung akumulasi, sehingga untuk Medco sendiri masih menarik untuk di-watch. Meskipun mungkin pergerakannya tidak akan sevolatil saham-saham lain, tidak akan, secepat saham lain ya, untuk kenaikan dari saham Medco ini. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada saham TB yang juga menunjukkan tanda-tanda reversal, di mana kenaikannya kemarin sempat naik 5,2% di level Rp2.410 per saham. Untuk TB ada akumulasi juga, terutama dari NI, DH, dan juga AK. So, kita cek untuk saham yang satu ini. Untuk TB, jika dilihat memang masih ada beberapa kali net sell, tapi jika diperhatikan lebih jauh, akumulasi asingnya, mulai oke sebenarnya ya, mulai berada di atas 1 miliar. Semoga minggu depan sudah mulai cenderung diakumulasi. Jadi dari sisi asing memang kita masih membutuhkan konfirmasi lebih lanjut ya, apakah TB ini akan lanjut dinaikkan atau tidak. Tapi kalau dari sisi volume sudah lumayan oke, ternyata yang kemarin akumulasi besar itu domestiknya guys, ada NI dengan net buy 7,6 miliar. So untuk TB karena breakout di atas MA50 jadi masuk ke screening kita ya, tapi kalau misal mau di-watch silahkan. Kalau misal teman-teman mau wait and see juga it's okay, karena memang, masih membutuhkan konfirmasi terutama akumulasi asing yang mungkin akan lebih mudah lagi untuk naik ya jika asingnya kembali memborong saham yang satu ini. Lalu di minggu lalu itu yang menarik adalah Tebik ya, di mana saham Tebik bisa naik 8% bahkan lebih, mencapai area high di 2710, closing di 2490, kenaikan 8,2% ini sebenarnya banyak sekali yang melakukan aksi profit taking guys, terutama dari sisi investor asing. Jika diperhatikan, ternyata yang akumulasi di Tebik adalah dari domestiknya yaitu KI. KI ini masuk 35,9 miliar sendirian di hari Rabu kemarin. Jadi untuk retailnya kita lihat banyak yang menjual ya di Tebig. Jadi untuk Tebig sendiri kalau dari sisi asing mereka juga, take profit guys. Tapi lagi-lagi yang akumulasi besar itu domestik tadi ya kita lihat. Nah di sini asingnya net sell 4M saja. Kita coba lihat guys sejak tanggal, sejak volume breakout ya.
di tanggal 15 Desember. Kita cek-recheck nih dari tanggal 15 Desember, siapa sih yang masuk? Nah, teman-teman bisa lihat market maker-nya ya di sini sangat terlihat jelas adalah KI dengan net buy 76 miliar. Jadi kan, teman-teman ini bisa dilihat dari sisi Broksum domestik, KI yang masuk paling banyak 76 miliar. Gitu guys ya. Jadi, tidak berarti saham itu harus dinaikkan oleh asing, bahkan investor domestik pun kalau misalkan itu market maker ya bisa saja dinaikkan harga sahamnya. Tapi yang menjadi persoalan biasanya market maker dari domestik itu, mereka setelah menaikkan bisa saja turun guys. Jadi perlu, money management yang ketat juga. Perlu trading plan yang ketat juga guys, kalau misalkan mau swing di saham yang dinaikkan oleh bandar lokal gitu ya atau oleh domestik. Kita kembalikan lagi yes ke tanggal 24 ya. Jadi yang, masuknya besar itu KI. Ya tadi kita lihat 70, miliaran dan setengah dari volume yang terjadi itu terakhir di penutupan kemarin ya 35,9 miliar untuk buying valuation-nya. Jadi cukup menarik nih untuk Tebing. Semisal teman-teman masih pegang barang di harga bawah dan masih mau hold silahkan. Tapi kalau misalkan minggu depan turun, ya menurut saya sih ada potensi mungkin lebih baik di take profit dulu nanti bisa masuk lagi untuk mencari area higher low. Kita lanjut, ada saham MTEL yang juga menarik nih untuk kita bahas, di mana MTEL-nya naik 3,2% di level Rp640 per saham. Dan ketika kenaikan terjadi, meskipun akumulasinya terlihat, ya ini adalah akumulasi dari domestik. Asingnya gimana? Asingnya, take profit guys, ada penjualan, terutama ZP ya, di sini, melakukan take profit. Sedangkan dari sisi domestik yang akumulasi cukup banyak itu adalah CC. Nah, kalau misal kita lihat dari tanggal 26 November ini kan ada volume breakout ya. Jadi ada ledakan volume tanggal 26, coba kita lihat guys, tanggal 26 November. Kalau domestik biasanya kita runtut ya, kita lihat lebih jauh gitu. Karena, untuk akumulasinya apakah berlanjut atau tidak, nah itu yang paling menentukan. Untuk MTEL ternyata CC ya, benar CC yang masuk 52 miliar. Sudah 1 bulanan ini mereka mencoba untuk membuat MTEL kembali uptrend. Meskipun sempat terjadi normal correction dan retrace sampai di MA 150, tapi MTEL-nya kembali naik dan berarti untuk di harga 580-an ini menjadi area higher low, yang sebenarnya area higher low ini bisa dimanfaatkan untuk, entry di sebuah saham. Kita kembalikan lagi guys ke tanggal 24 ya. Ya ternyata benar ya, CC-nya masuk lagi guys, CC-nya akumulasi kembali. So, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kita di video ini, kalau misal teman-teman mau request saham silahkan ya. Kita sudah bahas guys tadi saham MTEL, TEBIG, lalu ada TB, ada saham Medco, BTPS, lalu ada saham Tepia, Cepin, SMSM, dan ITMG. Menurut teman-teman mana nih yang paling menarik? Boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.